Nah, teman-teman biasanya DM saya atau komentar di kolom komentar video, kenapa di kolom atau di menu profile masih ada tanda silangnya? Biasanya di family dan di working experience. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya mau sharing sekalian menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kesulitan melamar pekerjaan via website Indofood. Nah, teman-teman biasanya DM saya atau komentar di kolom komentar video, kenapa di kolom atau di menu profile masih ada tanda silangnya? Biasanya di family dan di working experience. Nah, untuk yang pertama saya mau membahas di family dulu ya. Di sini saya tidak mau panjang lebar, hanya sekilas saja, dicontoh saja. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih. Ini sebagai contoh punya saya ya. Ini anggaplah saya punya brother atau sister ya. Kemudian ada father, ada mother. Kalian harusnya tahu lah, brother atau sister itu saudara ya. Kemudian ini ayah, kemudian ibu. Kemudian kalian bisa lihat di sini ya, kolomnya relation diisi ya, kemudian family name itu nama, kemudian gendernya diisi, kemudian date of birth-nya itu juga diisi, kemudian last update-nya ini last update, so update kita terakhir tuh kapan ya. Kemudian kita lihat dari pertama, ini contohlah kita punya saudara 10. Nah, kalian bisa lihat sendiri, pilih saja saudaranya itu brother atau sister. Kalau nggak tahu artinya ya tinggal ditranslate lah ya. Kemudian namanya siapa, kemudian birthplace-nya, ini kotanya di mana, lahirnya. Kemudian sebelah kanan ini wajib diisi. Ini laki-laki atau perempuan, jangan kebalik ya. Kemudian tanggal ulang tahunnya, bukan tanggal ulang tahun, tanggal lahirnya ya. Tanggal lahirnya itu kapan? Ini sebagai contoh saja. Saya isi sembarang. Kemudian country of birth, ini ya Indonesia, orang Indonesia kan. Kemudian education, kalian pilih saja. Kalau seumpama kalian itu lulusan SMK atau SMA ya tinggal dipilih high school ya. Tapi kalau kalian kuliah ya tinggal diisi D1, D2 dan lain sebagainya sampai stellar ya. Kemudian di bawahnya tidak usah diisi kalau kalian tidak ada datanya. Tapi kalau mau diisi juga nggak apa-apa. Yang penting yang ada tanda bintangnya ini wajib kalian isi ya. Ini wajib kalau tanda bintang ini. Oke, ini kalian harusnya sudah paham. Dicontek aja seperti ini. Tidak harus brother atau sister, kalau tidak punya saudara ya yang lain, atau children juga boleh. Kalian bisa lihat kalau di sini ada punya anak, kalian anak keberapa ya, anaknya berapa gitu. Oke, paham ya. Kemudian saya cancel. Kita lihat yang ayah, hampir sama teman-teman ya. Di sini posisinya di kolom father ya, pilih saja father, ayah ya. Kemudian di name-nya itu namanya siapa, kemudian kotanya lahir di mana, kemudian tanggal lahirnya berapa, kemudian gendernya apa, ayah yang jelas itu male ya, laki-laki bukan perempuan. Kemudian negaranya yang jelas Indonesia bukan Iran, kita tinggal di Indonesia ya. Kemudian lain dan lain sebagainya, ini kalian bisa diisi dan bisa tidak, soalnya tidak ada tanda bintangnya, jadi opsional. Yang wajib itu ada tanda bintangnya. Oke, dan untuk yang kolom ibu juga sama ya, kalian bisa lihat sama ya, yang penting tanda bintang ini terisi. Dan kalau sudah selesai hasilnya ya seperti ini, kalian bisa lihat dan sudah checklist hijau, berarti sudah sesuai. Kemudian untuk yang sering ditanyakan yang kedua adalah work experience, ini pengalaman ya. Nah, di sini ada pengalaman, ini saya contoh saja, cuman satu yang saya ambil di PT Selis Retail Indonesia. Ini posisinya ya head office, kepala cabang, kemudian startnya dari kapan mulai kerja, kemudian keluarnya tanggal berapa, kalau enggak ya sampai sekarang ya. Kita cek di kolomnya. Yang sering ditanyakan adalah di sini main responsibilities dengan report to position. Nah, kalian bisa dilihat dari atas. Dicontek saja biar lebih cepat ya, ini contoh saja. Kemudian yang paling sering ditanyakan, main responsibility-nya diisi apa Pak? Report to position itu artinya apa? Yes, pokoknya yang tanda bintang ini kalian wajib diisi, yang lainnya biarkan saja. Oke.
Yang paling sering ditanyakan yang pertama adalah main responsibility, itu artinya job desk utama kalian di perusahaan itu apa. Contoh sebagai saya ini sebagai kepala cabang, yaitu melakukan pengawasan, koordinasi dan monitoring atas kegiatan operasional. Kalau semua kalian bagian accounting, ya ngitung-ngitung lah, terserah jurnal ke atau input data atau apapun. Admin juga sama, input data, rekap data dan lain sebagainya. Kemudian report to position. Nah, report to position itu maksudnya laporan itu nanti kalau sudah jadi dilaporkan ke siapa, kemana. Jadi kalau saya itu kan kepala cabang, nanti seluruh laporan saya itu diserahkan ke kantor pusat via email ke, lewat WA ke, dan lain sebagainya. Jadi yang sering ditanyakan tuh dua ini, makanya sering bukan checklist, tanda silang ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung dengan ini ya lebih paham lah ya. Kalau untuk yang lainnya kalian tinggal copy paste. Untuk yang menu yang lainnya sih gampang-gampang, tinggal ngisi-ngisi aja ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi soalnya jarang yang ditanyakan. Nah, ini cuman tentang pendidikan ya, information education dan lain sebagainya. Kalian ya bisa pelajari, ini nggak terlalu susah. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir, sering keluar error. Nah, keluar error ini kebanyakan teman-teman itu ngisi datanya itu lewat HP. Kalau lewat HP itu nggak bisa teman-teman, susah. Biasanya browser HP itu kadang nggak support dengan script yang ada di website Indofood. Nah, scriptnya saya nggak tahu nih. Kadang ada yang bagus HP-nya itu support, kadang yang HP-nya bagus, kadang juga nggak support. Jadi repot kalau seumpama lewat HP ya. Nah, saya nggak tahu nih, nggak akan menjelaskan ini. Yang jelas, kalau semua pengen mengisi data lebih detail, usahakan pakai komputer, laptop, PC atau warnet. Tapi kalau di warnet itu kalian nggak fokus ya. Pastikan ya pakai komputer pribadi. Itu lebih fokus, kalian bisa pelajari semuanya. Yang jelas kalau keluar error itu biasanya ada dua kemungkinan. Internet kalian itu lelet atau websitenya lagi maintenance. Kalau lelet itu biasanya banyak yang ngakses ya, jadi servernya down. Kalau semua lagi maintenance itu keluar error, biasanya itu lagi ada perbaikan, kalian nggak bisa ngupload, nggak bisa nginput dan lain sebagainya. Kalian tinggal tunggu saja. Kalau seumpama pakai browser, kalau saya sih biasanya pakai browser Chrome. Kalau Chrome sih menurut saya itu lebih stabil sama lebih banyak supportnya sih menurut saya. Tapi kalau selain itu sih belum nyoba. Tapi saya recommendednya itu pakai Chrome. Itu lebih bagus, bukan promosi ya, tapi memang rekomendasinya di situ. Jadi semua JavaScript, script yang lain tentang website itu dia support. Kalau lewat HP biasanya banyak yang nggak support, jadi keluar peringatan, entah peringatan bahasa Inggris, bahasa Jawa atau bahasa tubuh. Jadi saya juga nggak paham. Jadi saya rekomendasikan teman-teman itu kalau ngisi data lewat komputer saja. Kalau lewat HP saya nggak recommended. Udah lama capek lagi, aduh, nguploadnya kadang juga error teman-teman, seringnya gitu ya. Jadi mungkin ini saja sih yang saya jelaskan di beberapa trouble yang ada di website Recruitment Indofood ya. Semoga teman-teman itu lebih paham. Kalau semua ada pertanyaan lagi silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM saya di Instagram ya. Instagram saya bisa DM saya, tapi DM-nya ya jangan brutal juga ya. Udah nanya satu nanya terus sampai kiamat, nah saya bingung juga gitu ya. Ini koneksinya mohon maaf ya teman-teman, ini agak lelet-lelet gimana gitu. Nah ini nih ada lagi nih, ini request juga baru masuk 2 lagi nih. Aduh, ini tiap hari juga banyak yang tanya ya. Jadi kalau sempet saya balas ya saya balas cepat, kalau nggak sempet biasanya saya lama. Soalnya teman-teman itu biasanya DM saya pas lagi di kantor, jadi ya susah balasnya. Jadi DM saya di sini ya, ini IG saya. Kalian bisa DM saja. Ya kalau bisa sih ya follow juga gitu. Udah banyak nanya, nggak follow kan sedih juga gitu teman-teman. Dan ini follower saya baru 700. Saya juga update di sini setiap ada sesuatu yang aneh-aneh, saya update di sini juga teman-teman. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Terutama di playlist ini teman-teman ya, di sini ada playlistnya alamat penipuan lowongan kerja via WA dan email. Kalian bisa cek di sini. Di sini ada 85 video teman-teman review ya dari berbagai macam
format-format undangan interview palsu dan berbagai PT Astra, PT Mayora, Indofood, apalagi banyak macam-macam. Kalian bisa cek di sini, dan berbagai macam alamat yang ada di Jabodetabek. Tapi kebanyakan di Jakarta sama Bekasi ya. Kalian bisa cross check di sini. Jadi ketika teman-teman ingin bertanya tentang interview bener apa enggak, kalian cross check di sini. Kalau seumpama tidak ada di video ini, silahkan DM saya. Tapi kalau ada ya kalian tonton dulu lah ya, biar tidak ada informasi yang miss. Kalau seumpama ada yang miss ya kalian nanya ya kebangetan gitu ya, udah di share juga. Terus ada yang lain juga nih, saya juga share juga di komunitas ini tentang locker juga ya. Ini valid, ini biasanya saya sih nyantumin email juga ya. Ini jelas sudah saya cross check juga, jelas emailnya resmi ya, kalian bisa lihat sendiri. Daiselog Indonesia. Nah inilah, kalian bisa cek sendiri lah. Di sini saya sering share dari forum-forum HRD ya, komunitas. Jadi kalau ada lowongan langsung saya share di sini. Kalian bisa cross check saja. Oke, kalau ada pertanyaan tinggal tanya. Kalau seumpama yang sudah paham ya sudah alhamdulillah ya. Jangan lupa tonton video yang lain biar lebih menambah wawasan. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.